Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Hello Mr. Billionaire. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Duo adalah laki-laki berumur 37 tahun yang berprofesi sebagai penjaga gawang di Timnas Siang, namun karirnya tidak sukses. Berkali-kali ia berkelahi dengan lawannya sehingga dikeluarkan dari permainan. Untuk mendapatkan uang, ia rela menyamar menjadi seorang wanita agar bisa bermain di pertandingan sepak bola wanita, menjadi manusia sushi, hingga menjadi model tanpa busana. Pak Jin mengundang Duo untuk makan siang bersamanya. Duo berpikir ia akan direkrut ke dalam timnya lebih baik, namun malah terjadi hal yang sebaliknya. Pak Jin ingin menyogok Duo agar ia mau kalah dalam pertandingan melawan tim lain. Dengan tegas Duo menolak karena ia tidak suka dengan cara curang. Ia mengatakan lawannya nanti tidak akan bisa mencetak gol. Saat pertandingan tiba, Duo gagal total menangkap bola sehingga lawannya sanggup mencetak 5 gol sekaligus. Duo pun dipecat dari tim bolanya hingga membuatnya depresi dan tidak mau keluar. Tetapi teman baiknya bernama Kiang mendatangi apartemennya. Ia memaksa Duo pergi dan membawa Duo untuk berbicara dengan pelatihnya. Kiang yakin Duo akan bisa diterima di tim kembali, namun sayangnya Pak Pelatih menolak. Kiang lalu mengancam akan keluar dari tim jika Duo tidak kembali. Pak Pelatih malah tertawa dan mempersilahkan Kiang untuk pergi. Pak Pelatih menganggap jika keduanya keluar dari tim, maka hal itu akan lebih baik. Di perjalanan pulang saat mobil berhenti di lampu merah, seorang pria berpura-pura tertabrak oleh mereka. Karena si pria tidak mau mengaku jika itu hanyalah akting, Duo dan Kiang mengangkat tubuh pria tersebut lalu membandingkannya beberapa kali hingga membersihkan kaca mobil dengan tubuhnya. Seorang gadis bernama Xiazu melihat kejadian tersebut. Ia mereka-reka dan memanggil orang-orang sekitar agar menjadi saksi. Karena kejadian itu membuat Duo dan Kiang masuk penjara. Pak Jin pun membayar denda sehingga mereka bisa dibebaskan. Pak Jin berkata sebenarnya ia tidak terlibat dalam urusan bisnis sepak bola dan pertemuannya dulu hanyalah sebuah tes untuk Duo saja. Pak Jin lalu membawa mereka ke sebuah tempat dan menyuruh Kiang agar menunggu di luar. Ia memperkenalkan Duo kepada Pak Yin serta Pak Lai yang memiliki yayasan Guangming Trust Fund. Mereka menjelaskan kepada Duo bahwa kakeknya memiliki seorang kakak laki-laki dan ia baru saja meninggal bulan kemarin. Duo didaulat akan menjadi pewaris tunggal kekayaannya, tetapi agar bisa mendapat semua uang tersebut, Duo harus lulus persyaratan serta mengikuti aturan permainan. Syaratnya yaitu Duo harus menghabiskan 1 miliar yuan dalam 1 bulan. Jika ia berhasil, maka Duo akan mendapatkan lagi uang berpuluh-puluh kali lipat dari sebelumnya. Peraturannya uang tersebut harus dihabiskan dengan cara legal dan Duo tidak boleh memiliki aset apapun di akhir bulan. Ia tidak boleh menyumbangkan uang dan semua uang tersebut harus ia habiskan sendirian. Duo boleh merekrut pegawai sebanyak 100 orang, namun mereka harus benar-benar bekerja untuknya. Yang terpenting Duo tidak boleh memberitahu hal tersebut kepada siapapun sama sekali. Jika Duo tidak bisa menyanggupi tantangan tersebut, kakak-kakeknya sudah menyiapkan dana untuk pecundang, di mana Duo akan mendapat 10 juta yuan dan bisa pergi begitu saja, sehingga semua kekayaan akan menjadi milik Pak Yin dan Pak Lai. Duo pun menerima tantangan tersebut. Pak Jin akan memonitor kehidupan Duo selama 1 bulan ke depan, serta mengawasi Duo dalam mengikuti peraturan yang berlaku. Pak Jin lalu menugaskan salah satu pegawai akuntannya agar mendata setiap pengeluaran Duo dengan transparan. Ternyata pegawai akuntan itu adalah Xiaozu. Ia tidak mau bekerja sama dengan Duo setelah apa yang ia lihat di jalan. Tetapi Duo memutuskan ingin memperkerjakan Xiaozu untuk balas dendam karena Xiaozu sudah mengirimnya ke penjara. Duo mengajak Yang untuk melihat uang di dalam brankas. Mereka hampir pingsan saat melihat begitu banyak tumpukan uang di dalam ruangan tersebut. Keluar dari bank sambil membawa tas penuh berisi uang, Duo langsung menyewa penjaga dan akan menggaji mereka dengan sangat tinggi. Karena tidak boleh memiliki aset, Duo menyewa mobil-mobil mewah, lalu menemui tim sepak bolanya dulu.
Ia menyewa semua pemain untuk pertandingan lig utama. Semua orang tidak percaya dan menertawakannya. Mereka tidak tahu jika duo sudah kaya raya sekarang. Untuk membuktikan ucapannya, duo mendatangkan ekskavator dan memperlihatkan uang yang banyak di tengah lapangan. Akhirnya semua tim bergabung, mereka ikut masuk ke dalam mobil yang disewa oleh duo. Sementara duo duduk bersama Xiaozu dan ia mencoba menggodanya, tetapi Xiaozu berkata jika ia sudah memiliki pacar. Ia berkata bahwa ia tidak peduli dengan kekayaan duo. Mereka semua tiba di hotel mewah. Duo kemudian berbicara kepada manajer hotel. Ia menawarkan uang yang banyak dan menyewa seluruh kamar hotel dalam 1 bulan. Manajer hotel pun menyetujuinya. Mereka lalu dibawa ke restoran untuk menikmati hidangan. Duo kemudian mengumumkan akan membuka perusahaan investment baru dan Qiang akan menjadi CEO-nya. Mendengar hal itu, Qiang sangat terharu. Ia tidak menyangka duo memilihnya sebagai partner kerja. Duo terus menghabiskan uangnya sebanyak mungkin, mencukur rambutnya dengan harga selangit, menyewa pakaian mahal, furniture, serta mobil. Hal itu membuat Xiaozu bingung karena membeli akan lebih murah daripada menyewa barang-barang. Tetapi duo tidak boleh menceritakan apapun kepada Xiaozu. Tidak lama kemudian pacar Xiaozu bernama Jianan datang untuk menjemput Xiaozu. Ia menolak saat ditawari minum oleh duo. Ia malah menceramahi duo agar tidak menjadi budak uang. Lalu duo mengambil segepok uang dari brankas dan menyerahkannya kepada Jianan. Jianan pun mendadak berubah pikiran dan segera meneguk minuman tersebut. Merasa kecewa dengan sikap Jianan, Xiaozu akhirnya memutuskan hubungan cinta mereka dan pergi dari sana. Di kantor, duo mengadakan rapat dengan staf-stafnya yang menugaskan mereka untuk menginvestasikan uang di perusahaan bernama Sunset Industry yang akan segera bangkrut. Tiba-tiba seorang pria aneh muncul yang meminta modal untuk sebuah penemuan gilanya di mana ia menciptakan alat yang bisa membuat orang berenang di darat. Tanpa ragu, duo memberi pria itu sejumlah dana dan bertanya jika ada lagi orang yang memiliki impian usaha lain karena ia tertarik untuk memberikan modal. Ia tidak peduli meskipun usaha yang akan dibuat mereka sangatlah konyol. Keesokan harinya saat duo sedang dimasaj, tukang pijat bernama Sasha memaksa duo untuk bobok bareng dengannya. Tiba-tiba Xiaozu datang ke ruangan untuk mengingatkan duo tentang schedule meetingnya. Duo pun merasa diselamatkan oleh Xiaozu dari keganasan Sasha. Duo bertemu dengan Pak Yin dan Pak Lai di lapangan golf dan lapangan tersebut juga dipakai latihan untuk tim sepak bola duo. Duo melihat Sasha bersama mereka karena ternyata Sasha disewa oleh Pak Lin dan Pak Lai agar memata-matai duo. Mereka berharap duo kalah dalam perjanjian harta waris. Duo mengajak mereka untuk makan siang bersama, tetapi karena peraturan berbunyi jika duo hanya boleh mentraktir pegawainya saja, jika keluar dari itu maka duo harus membayar dari uang pribadinya. Akhirnya ia pun hanya menyuguhkan Pak Yin dan Pak Lai dengan mie instan. Pak Lai lalu mengquote sebuah filosofi dari bisnismen yang terkenal yaitu Pak Lafitte. Tertarik dengan hal itu, tanpa ragu duo mengundang dan membayarnya dengan harga yang fantastis. Ia mendatangkannya ke Cina untuk makan siang bersamanya. Xiaozu menjadi penerjemah di antara mereka berdua. Duo lalu bertanya apa investment terburuknya yang pernah dilakukan oleh Pak Lafitte karena ia ingin diajarkan gagal dalam berbisnis. Pak Lafitte pun merasa dipermalukan karena selama ini ia hanya mengajarkan bagaimana orang-orang menjadi sukses dalam berbisnis. Ia segera pergi tanpa menyantap makanan yang sudah disajikan. Duo terus melanjutkan menghambur-hamburkan uang dengan cara gila. Ia memiliki asisten untuk setiap aktivitas hariannya. Namun moodnya berubah kesal saat mendengar semua uang investasi yang ia taruh di perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut malah menjadi sukses dan membuat uangnya bertambah banyak. Duo menyuruh semua stafnya pergi. Ia mengamuk di ruangan dan mengutuk keberuntungannya. Pak Yin dan Pak Lai melihat berita investasi duo yang sukses di TV dan mereka mentertawakannya karena duo malah melakukan hal yang sebaliknya. Di apartemen, Xiaozu merayakan hari ulang tahunnya sendirian dengan ditemani kue kecilnya. Tiba-tiba Jianan muncul dan memberikan buket bunga. Jianan lalu memakan kue ulang tahun Xiaozu tanpa izin. Ia meminta Xiaozu agar duo mau memberikan modal kepadanya. Xiaozu yang kesal membalas dengan mendorong kue ke muka Jianan dan menyuruhnya untuk pergi. Xiaozu pergi menemui duo untuk membahas urusan bisnis.
Namun Duo tidak mau membicarakan tentang urusan pekerjaan saat ini. Ia hanya ingin memperlihatkan kejutan yang ia siapkan untuk Xiaozu, yaitu kembang api yang sangat meriah menghiasi langit di seluruh kota. Xiaozu bertanya apakah kembang api tersebut untuk merayakan ulang tahunnya. Duo mengiyakan ini adalah hadiah untuknya, padahal sebenarnya ia tidak tahu kapan ulang tahun Xiaozu. Xiaozu merasa terharu, tetapi ia tetap bersikukuh mereka tidak bisa berkencan karena umur mereka berbeda jauh. Xiaozu menganggap Duo sebagai seorang paman atau kakak saja. Beberapa hari kemudian Xiaozu menemukan poster dengan wajahnya terpampang di seluruh kota dan meminta agar Xiaozu mau memberikan kesempatan untuk Duo. Bukan itu saja, Duo juga memasang iklan di TV serta radio untuk memberitakan permintaan yang sama. Hal tersebut menarik perhatian publik. Para netizen mulai mengikuti Xiaozu untuk meminta foto. Ia lalu menelpon Duo agar menyelesaikan masalah tersebut, namun Duo malah mengajaknya pergi ke konser sehingga membuat Xiaozu marah dan menutup teleponnya. Xiaozu kemudian menyewa taksi sambil menyembunyikan wajahnya. Saat taksi berhenti di lampu merah, pria yang tertabrak dulu muncul dan ia kembali berpura-pura terluka karena tertabrak. Hal itu membuat Xiaozu sadar jika Duo tidaklah berbohong waktu itu. Xiaozu tiba di hotel. Ia akhirnya mau menerima ajakan Duo untuk undangan acara musik konser. Konser tersebut adalah konser eksklusif dan penyanyinya adalah idola Xiaozu. Sementara Pak Yin dan Pak Lai menelpon Jianan, mereka menyewa Jianan untuk membantu mereka supaya Duo kalah dalam tantangan tersebut. Duo bertambah stres saat ia melihat tim sepak bolanya hanya berpesta pora saja, bukannya berlatih. Ditambah Qiang mengabarkan jika perusahaannya menghasilkan uang miliaran kembali. Karena kesal, Duo pun memukul Qiang. Ia lalu membenamkan dirinya ke dalam kolam untuk menenangkan diri. Tiba-tiba ia pun mendapatkan sebuah ide. Setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Pak Jin, Duo membuat presentasi di mall dan mengumumkan tentang proyek barunya yaitu Fed Insurance Program, di mana nasabah hanya membayar 1 yen saja dan perusahaan akan membayar setiap gram lemak yang hilang dari tubuh mereka. Program itu pun sukses keras hingga membuat Pak Yin dan Pak Lai mengamuk, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena seperti dijelaskan oleh Pak Jin, asuransi adalah bisnis legal dan apa yang Duo lakukan bukanlah sebuah sumbangan cuma-cuma. Semua orang yang ikut bergabung mulai berolahraga di seluruh penjuru kota. Duo pun ikut memandu, gym pun penuh dan orang-orang mulai menggunakan tangga daripada lift. Bahkan mereka juga mempergunakan alat berenang di darat untuk menurunkan berat badan. Proyek tersebut membuat Duo mendapatkan award sebagai Humanitarian of the Year. Saat Duo naik ke atas panggung, Duo menjelaskan ia tidak membuat asuransi untuk menolong orang, tapi hanya untuk kepentingan bisnisnya. Namun tidak ada satu orang pun yang percaya. Pertandingan sepak bola pun tiba. Tim dari Hengtai berjanji akan memecahkan rekor gol dengan 2 digit nomor. Hampir semua penonton mendukung tim Hengtai, sementara tim Daxiang hanya memiliki pendukung yang sedikit. Meskipun begitu, Duo datang dengan menggunakan helikopter ke lapangan bola. Baru saja pertandingan berlangsung, Qiang berpura-pura terluka, sehingga pemain penting dari Hengtai mendapatkan kartu merah dan mengurangi jumlah pemain mereka. Sayangnya hal tersebut tidak cukup membantu, karena di babak pertama tim Hengtai sudah mencetak 8 gol, sementara tim Daxiang masih 0. Duo meminta agar timnya bisa menghentikan tim Hengtai mencetak 2 digit gol untuk menjaga martabat mereka. Di babak kedua mereka mencoba taktik yang aneh, di mana mereka membuat lingkaran untuk mengelilingi pemain lawannya yang membawa bola. Namun hal tersebut juga gagal dan tim Hengtai berhasil mencetak gol ke-9. Tim Daxiang memutuskan mengubah strategi, di mana semua pemain akan berdiri di gol gawang mereka untuk menghentikan bola yang datang, meskipun harus menggunakan seluruh bagian tubuh mereka terkena pukulan bola. Di kursi penonton, Xiaozu memberitahu Jianan, ia mengatakan sebagian catatan pengeluaran Duo menghilang dalam buku. Sebenarnya Jianan dengan sengaja melakukan hal tersebut. Capek mendengar ocehan Xiaozu, Jianan akhirnya mengungkapkan yang sebenarnya tentang tantangan yang dirahasiakan oleh Duo. Jianan berkata jika Duo hanya memanfaatkan Xiaozu saja. Lalu Jianan mencoba memenangkan kembali hati Xiaozu, namun Xiaozu malah menonjoknya dan segera pergi meninggalkan stadium. Ia berkata akan melaporkannya kepada Pak Jin tentang semua ini,
dan Jianan segera mengajar Xiaozu untuk menangkapnya. Di lapangan, tim Dasyang mempertahankan pertandingan hingga mendapat memar dan luka-luka. Kerja keras mereka mendapat simpati dari para penonton. Mereka mulai menyemangati tim duo hingga Pak pelatih bergabung dalam pertandingan tersebut saat tim mereka kehabisan pemain cadangan. Namun sebelum bertanding, Pak pelatih menginjak sebuah botol hingga cedera dan ia pun harus keluar sebelum melakukan apapun di lapangan. Tim yang tersisa terus berjuang sepenuh hati. Mereka tidak membiarkan bola menjebol gawang mereka sampai babak akhir. Saat wasit membunyikan peluit dengan skor 9-0, seluruh penonton di stadion merayakan seolah tim Dasyang memenangkan pertandingan. Karena menghentikan tim Heng Tai mencetak 2 digit gol adalah sebuah sejarah bagi tim Dasyang. Di tengah perayaan, Duo mendapat telepon dari Xiaozu. Terdengar suara pria asing yang mengatakan jika Xiaozu sedang diculik. Ia juga mengirim foto untuk membuktikannya. Duo berpikir ini adalah rencana dari Pak Yin dan Pak Lai, sehingga Duo menyewa gangster agar mereka mengaku. Namun mereka menjawab jika mereka hanya menyewa Jianan saja untuk membuat catatan keuangan palsu. Duo mendapatkan telepon kembali dari si penculik. Ia memperlihatkan bagaimana ia mendorong Jianan dari atas gedung dan mengancam akan melakukan hal yang sama kepada Xiaozu jika ia tidak memberikan uang sebelum jam 6. Duo merasa dilema karena jika ia membayar tebusan uang dan menolong Xiaozu, maka Duo melanggar peraturan dan akan kehilangan semua warisannya. Duo tidak mengetahui bahwa situasi tersebut tidaklah nyata. Hal itu adalah tes terakhir dari kakak-kakeknya, di mana ia harus membuktikan bahwa ia lebih mementingkan keselamatan manusia ketimbang uang. Jianan dan Xiaozu dalam keadaan baik-baik saja, dan penculik itu ternyata adalah Pak Jin yang percaya kepada Duo bahwa ia akan menyelamatkan Xiaozu. Beberapa jam telah berlalu, Duo terlihat sedang minum-minum dan berkaraoke ria. Saat jam 6 tepat tiba, Pak Jin dan Xiaozu bersiap-siap untuk pergi. Mereka merasa kecewa kepada Duo. Tetapi saat mereka menuruni tangga, mereka melihat Duo menangis dengan membawa berkantong-kantong uang dan siap untuk menyelamatkan hidup Xiaozu. Beberapa bulan kemudian terlihat Duo dan Xiaozu yang sedang hamil pulang setelah berkeliling dunia. Sekarang mereka merasa sudah cukup menikmati semuanya. Mereka pun siap untuk mendonasikan uang mereka. Tetapi hal tersebut membuat mereka berpikir kembali saat mereka sadar bahwa mereka membutuhkan sebagian uang untuk masa depan bayi mereka. Mereka mulai membuat list barang-barang yang mereka butuhkan, mulai dari barang sederhana hingga detail kebutuhan yang akhirnya mereka pun batal mendonasikan uang mereka karena kepentok kebutuhan hidup. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, boy.